Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Syifa harap kalian semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3. Ya, kita langsung mulai saja. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, untuk muatan PKN ada keberagaman agama di Indonesia. Untuk materi bahasa Indonesia ada membuat paragraf. Untuk SPDP ada gambar 2 dimensi. Kita mulai dengan muatan PKN dulu ya. Kita akan belajar tentang agama di Indonesia ya. Di Indonesia ada 6 agama yang resmi, yaitu yang pertama ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita mulai satu persatu, dimulai dari agama Islam. Boleh dilihat gambarnya ya. Untuk agama Islam tempat ibadahnya yaitu di masjid. Kitab sucinya yaitu Al-Quran. Untuk hari besar agama Islam yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, walaupun ada beberapa hari besar lainnya, tapi nggak apa-apa. Kemudian agama yang kedua yaitu agama Kristen. Di sini ditulis Kristen Protestan. Kalau nggak nulis Protestan nggak apa-apa, Kristen. Tempat ibadahnya yaitu gereja. Kemudian kitab sucinya Injil, dan hari besarnya Natal dan Paskah. Untuk agama yang ketiga yaitu agama Katolik, hampir sama dengan agama Kristen. Tempat ibadahnya sama yaitu di gereja, kitab sucinya juga sama Injil, hari besarnya juga sama yaitu Natal dan Paskah. Untuk agama yang keempat ada agama Buddha. Kalau kalian lihat gambarnya seperti gambar candi apa? Ya, Candi Borobudur. Ya. Tempat ibadahnya untuk agama Buddha yaitu vihara dan beberapa candi yang memang untuk ibadah agama Buddha, salah satunya yaitu Candi Borobudur. Kemudian kitab sucinya yaitu Tripitaka, untuk hari besarnya yaitu Waisak. Agama yang kelima yaitu agama Hindu. Tempat ibadahnya namanya adalah pura. Di Indonesia ada pulau yang memiliki banyak pura di sana. Kalau kalian mungkin sudah pernah lihat gambar atau mungkin di televisi atau mungkin sudah pernah ke sana. Nah, itu adalah di Pulau Bali ya. Kitab sucinya untuk agama Hindu yaitu Weda. Untuk hari besarnya agama Hindu ada Nyepi dan Galungan. Agama yang keenam, nah ini agama Konghucu. Kalau kalian sering lihat ya kalau film Pin Ipin. Nah, di situ ada tokoh namanya Meme. Nah, dia beragama Konghucu. Di sini tempat ibadahnya untuk agama Hindu, agama Konghucu yaitu kelenteng, maaf salah tulis ya. Kemudian kitab sucinya Wujing dan Sisu. Kemudian hari besarnya adalah Cap Gomeh. Salah tulis ya Miss Iva ya, maaf. Kemudian bagaimana tugas kita sebagai manusia jika kita bertemu dengan orang atau teman yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Yang pertama, kita harus rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Jangan terpengaruh kalau temannya ke gereja terus kalian ke gereja, nggak boleh ya. Kemudian jadi harus sesuai agamanya masing-masing. Karena kita beragama Islam, maka kita beribadah di masjid. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, toleransi. Apa itu toleransi? Tidak mengganggu ketika ada teman atau orang lain sedang beribadah. Sekarang kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Jadi kita akan membuat paragraf. Sebelumnya, apa itu paragraf? Nah, kita cari tahu dulu. Apa itu paragraf? Paragraf adalah rangkaian kalimat yang membentuk suatu gagasan. Seperti apa? Contohnya? Ya. Di sini Miss Iva punya contoh membuat paragraf dari gambar seri. Nah, itu gambarnya. Gambar yang pertama itu adalah gambar sebuah desa yang mengalami hujan deras.
gambar berikutnya, sehari kemudian ternyata terjadi banjir. Gambar bawahnya, beberapa anak sekolah dasar mengumpulkan bantuan untuk korban banjir. Gambar yang terakhir, bantuan korban banjir diberikan kepada kepala desa untuk dibagikan kepada warganya. Nah, coba cara membuat paragrafnya bagaimana? Ini bisa ada contoh. Hari Minggu kemarin, desa Nusa Indah mengalami hujan deras. Hujan terjadi selama sehari semalam. Karena hujan turun sangat lama, maka terjadilah banjir di desa Nusa Indah. Semua warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Udin dan teman-teman di sekolah mengumpulkan sumbangan untuk warga yang mengalami kebanjiran. Nah, itu adalah contoh membuat paragraf dari gambar seri. Sekarang kita beralih ke muatan SPDP, yaitu gambar dua dimensi. Apa itu gambar dua dimensi? Gambar dua dimensi adalah gambar yang memiliki dua unsur. Unsur apa saja? Yaitu unsur panjang dan unsur lebar. Nah, di sini Miss Iva ada contoh gambar dua dimensi. Sebenarnya contohnya ya hampir sama dengan gambar yang kalian buat. Misalnya seperti ini. Ada unsur panjang dan lebarnya. Oke. Kemudian apa sih alat